Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Setiadi, peserta sekolah paralegal Bapak Sukni Tumi Pengata SHMH. Kali ini saya akan membahas tentang materi paralegal gugatan tata usaha negara dalam rangka mengerjakan tugas sekolah paralegal ini. Dasar-dasar hukum kasasi di Mahkamah Agung. Dasar-dasar hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dasar-dasar hukum eksekusi. Pertama, dasar hukum kasasi pada Peradilan Tata Usaha Negara atau sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau yang diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut undang-undang ini. Kapan diajukan kasasi? Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan oleh undang-undang, atau karena adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding. Permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali, diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan. Setelah pemohon membayar biaya perkara, panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar lalu dibuatkan akta permohonan yang dilampirkan pada berkas perkara. Selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar, maka panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara memberitahukan kepada pihak lawan. Lalu pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan dicatat dalam buku daftar. Lalu pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi selambatnya 14 hari sejak diterima salinan memori kasasi. Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, panitera yang memutus perkara dalam tingkat pertama itu mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi jawaban atas memori kasasi beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut
mendengar para pihak atau para saksi. Dalam mengambil keputusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Salinan putusan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut. Lalu putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan tingkat pertama diberikan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh pengadilan tingkat pertama tersebut. Selanjutnya, peninjauan kembali. Peninjauan kembali yaitu putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, apabila putusan berdasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Lalu alasan selanjutnya untuk peninjauan kembali itu yaitu apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Alasan selanjutnya, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Lalu apabila pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau tingkatnya atau sama tingkatnya, tapi telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Alasan selanjutnya yaitu apabila suatu putusan terdapat suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Tengah waktu mengajukan peninjauan kembali adalah 180 hari dari alasan-alasan yang tadi saya sebutkan, yaitu 180 hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat, sejak ditemukan surat-surat bukti, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, 180 hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Selanjutnya, eksekusi putusan. Pada prinsipnya, eksekusi merupakan tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, maka tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.
Akibat dari keadaan tidak ada kepastian jika putusan dilaksanakan secara sukarela, sering dijumpai berbagai praktik pemenuhan putusan secara sukarela berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Ada pengadilan yang tidak mau ikut campur tangan atas pemenuhan secara sukarela, ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian menyelesaikan pemenuhan putusan secara sukarela. Walaupun dilakukan secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri melalui jurusitanya seharusnya membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela, lalu disaksikan oleh 2 orang saksi, lalu pembuatan berita acara dan kesaksian dilakukan di tempat pemenuhan putusan dilakukan. Lalu berita acara ditandatangani oleh jurusita, para saksi dan para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Campur tangan pengadilan dalam pemenuhan putusan secara sukarela dimaksudkan agar terhindar dari ketidakpastian penegakan hukum. Jadi, jangka waktu pelaksanaan putusan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan tidak diatur dalam perundang-undangan. Jika putusan tidak dilaksanakan, maka pihak yang menang dapat memaksakan pelaksanaan eksekusi dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.